Emil Audero perkuat timnas, ini janji Sintayong untuk kiper kelas Eropa tersebut. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Rafael Struijk makin gacor di Belanda jelang Piala Asia. Kritikan tajam Bung Toel ke Sintayong usai datangkan Justin Hubner ke timnas Indonesia. Kabar baik, AFC beri sorotan khusus anak asuh Sintayong di timnas Indonesia. PSSI resmi daftarkan 50 pemain untuk perkuat timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong janjikan suatu hal apabila kiper Inter Milan Emil Audero resmi memperkuat skuad Garuda. Indonesia memang dikabarkan tengah merayu Emil Audero agar membela timnas Indonesia. Audero lahir pada tahun 1997 di Mataram dari ayah Indonesia dan ibu Italia. Dan sejak ia berusia 1 tahun, ia telah pindah ke Cumania di Provinsi Turin. Di sanalah Emil muda mulai menendang bola dan kemudian dimasukkan ke sektor junior Juventus. Audero selalu memainkan peluangnya dengan timnas U15 hingga U21 Italia. Emil Audero saat ini bermain untuk tim asal Italia Inter Milan. Kiper berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Banyak netizen yang berharap agar Emil bisa membela timnas Indonesia. Pengalamannya di Eropa akan menambah kekuatan skuad Garuda. Mantan anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Sintayong sangat ingin Emil Audero bisa membela timnas Indonesia. Bahkan ada tempat khusus saat Emil akhirnya bisa membela skuad Garuda nanti. Demi mencapai misi tersebut, dia langsung menghubungi seorang kolega di Italia. Tujuannya agar Emil bisa tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Semasa di awal waktu saya mengurus case Jordi Amat dan Sandy Walsh karena Messi Hilgers dan Kevin Dix waktu itu menolak. Saya katakan kepada Sintayong, apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas, Anda akan mau atau tidak? Dijawab oleh Sintayong kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas, itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang ada di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil Audero, kata Hassani Abdul Ghani. Proses komunikasi dengan Emil Audero akhirnya terjadi beberapa waktu lalu. Orang kepercayaan Hassani di Italia sudah berbincang empat mata dengan Emil. Saat itu kondisi Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk timnas Italia. Namun dari info yang diterima Hassani, nama Emil tidak masuk dalam skuad Roberto Mancini. Hassani menilai bahwa saat ini Emil memang belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun PSSI masih berambisi agar pemain kelahiran Mataram tersebut bisa bermain untuk skuad Garuda di masa depan. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menunjukkan kualitasnya di klub ADO Den Haag U21. Ia berhasil mencetak gol dalam laga terbaru. Rafael Struijk kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama ADO Den Haag U21. Klubnya menghadap Feyenoord pada Sabtu kemarin. Hasil pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 3-3. Rafael Struijk menyumbangkan 1 gol bagi klubnya ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak gol dan tampil selama 70 menit. Performanya ini tentu bagus sebagai modal di Piala Asia 2023 nanti. Sebab pemain muda ini sudah berhasil mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir ADO Den Haag U21. Struijk semakin gacor. Adapun performa impresif Struijk di klubnya bisa menguntungkan timnas Indonesia yang tidak lama lagi akan berjuang di Piala Asia 2023. Setidaknya Sintayong punya pemain andalan untuk bisa mencetak gol. Akan tetapi dibutuhkannya Struijk bersama klub juga dapat mempengaruhi persiapan TC bersama timnas Indonesia. Tim Merah Putih berencana akan menggelar pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember 2023. Sayangnya dalam periode itu bukan termasuk jeda internasional FIFA. Mungkin saja jika masih ada jadwal pertandingan. Winger berusia 20 tahun ini belum bisa dilepas ke timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menanggapi soal hadirnya Justin Hubner sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner akhirnya resmi mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI pada Rabu kemarin setelah melalui proses naturalisasi, sehingga tidak lama lagi Justin Hubner akan memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong.
Kini dengan status Justin Hubner sebagai seorang warga negara Indonesia atau WNI dan siap membela timnas sepak bola Indonesia. Justin Hubner juga disebut-sebut bakal langsung bergabung ke skuad Sintayong yang akan berlaga di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia akan melawan Irak, Vietnam, kemudian Jepang. Sementara itu, Bung Toel yang dikenal juga sebagai komentator sepak bola menanggapi soal bergabungnya Justin Hubner padahal ini pertahanan timnas Indonesia. Gini, sebetulnya supaya tidak jadi polemik. 1. Secara pemain selama administrasinya masuk ya masuk. Yang kedua, secara kualitas, kan timnas ukurannya kualitas, jadi dari manapun. Problemnya atau catatan kritisnya sebetulnya, naturalisasi ini shortcut atau memang menjadi sebuah polisi. Kan ini sudah clear dalam membangun timnas, apakah ini hanya sebagai jalan pintas, akselerasi, atau ini akan menjadi polisi, ungkap Bung Toel. Sekedar informasi, Shane Patinama, Shandy Wos, Elkan Bagot, Jordi Amat, Ipar Jenner Rafael Strike, dan yang terbaru Justin Hubner merupakan sederet pemain naturalisasi atau keturunan timnas Indonesia, di mana yang akan menyusul proses naturalisasi diantaranya J.I.J, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Zoaon. Lantas, Bung Toel mempertanyakan ukuran atau KPI, Key Performance Indicator, program naturalisasi ini berhasil atau tidak. Apa ukurannya? Hasilkan. Hasil belum ada yang kemarin. Artinya di Piala Asia besok atau kapanpun itu harus pertanggungjawaban. Makanya ngelihatnya jangan single faktor. Tapi apa arti naturalisasi bagi timnas? Apa ukurannya? Lalu sampai kapan? Kan ini harus dijawab. Kemudian Sintayong yang meminta, sudah sekian banyak yang datang. Kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan mengecewakan, kalah 1-5 dari Irak. Draw 1-1 di Filipina, ungkap Bung Toel. Bung Toel menyatakan pengaruh dari kehadiran pemain naturalisasi di skuad Sintayong belum memberikan efek yang positif. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam mendapat sorotan khusus. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menunjuk Asnawi jadi sosok yang aksinya tidak boleh dilewatkan di Piala Asia 2023 nanti. Asnawi jadi salah satu pemain yang mencatatkan caps terbanyak di timnas Indonesia saat ini. Tercatat dia sudah bermain dalam 36 pertandingan bersama skuad Garuda. Di bawah komando Sintayong, pemain zona Dragon ini sukses mengunci posisi bek kanan di timnas Indonesia. Kepercayaan yang diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak main-main, dengan menugaskan Asnawi sebagai kapten pada Piala AFF 2020 lalu. AFC menilai bahwa datangnya Asnawi Mangku Alam membawa dampak besar ke timnas Indonesia. Sebagai kapten, dia merupakan sosok yang memiliki wibawa dan bertugas membawa timnya mencapai hasil terbaik di setiap pertandingan. Fisik yang kuat jadi andalan Asnawi yang mengharuskan dia bermain bertahan dan membantu serangan. Ulet dan memiliki fisik yang kuat dengan hasrat untuk menyerang, bek kanan Indonesia Asnawi Mangku Alam adalah seorang kapten yang menjadi teladan dalam upayanya untuk membawa tim nasional maju, ungkap pernyataan AFC. Menariknya, jelang pemusatan latihan skuad Garuda, Asnawi menambah porsi latihan fisik. Seperti diketahui, Liga Korsel saat ini sedang libur dan Asnawi memilih latihan mandiri di Makassar. Tujuannya untuk menjaga kondisi dan mempersiapkan diri jelang merapat ke timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji mengatakan pihaknya telah mendaftarkan 50 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023-2024. Kami sudah daftarkan 50 pemain untuk Piala Asia 2023, kata Sumarji. Pendaftaran itu dilakukan PSSI sesuai batas akhir pada 10 Desember 2023. Namun nantinya hanya 23 pemain yang berhak tampil di kejuaraan tertinggi Asia edisi ke-18 ini. Soal nama-nama pemain yang didaftarkan, Sumarji enggan berterus terang. Soal daftar nama pemain ini akan diumumkan PSSI menjelang pemusatan latihan. Soal apakah Justin Hubner juga didaftarkan atau tidak, Sumarji enggan berterus terang. Begitu pula dengan kans didaftarkannya Nathan Zoaon dan J.I.J, Sumarji tidak mau menjawab. Namun Sumarji hanya membocorkan beberapa nama yang masuk daftar tersebut. Dia adalah Marcelino, Stefano Lillipali, dan juga Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali masuk daftar 50 pemain yang kami daftarkan ke Piala Asia 2023. Begitu juga Marcelino, kata Sumarji. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan memulai persiapan tampil di Piala Asia 2023 mulai 20 Desember 2023.
Sintayong akan membawa tim asuhannya berlatih di Turki. Selama di Turki, skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan jumpa Libya 2 kali. Setelah itu, pemusatan latihan akan dilanjutkan di Qatar sebelum menjalani laga perdana melawan Irak pada 15 Januari. Timnas Indonesia akan uji coba dengan Iran pada 9 Januari. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.